Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilatul Mahmudah, NIM 2013-11-6074. Saya mau memaparkan kisi-kisi penguji 2. Poin 1. Fungsi manajemen keuangan. Manajemen keuangan sendiri adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengawasan, pengendalian, pencarian, dan pengujian yang dimiliki oleh suatu organisasi dari perusahaan. Fungsi manajemen keuangan ada 5. 1. Planning, 2. Budgeting, 3. Controlling, 4. Auditing, 5. Reporting. Planning sendiri atau perencanaan keuangan meliputi perencanaan arus kas dan laba rugi. Kedua, budgeting. Budgeting atau anggaran, perencanaan penerimaan dan pengalokasian anggaran biaya secara efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki. 3. Controlling atau pengendalian keuangan, melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan perusahaan. 4. Auditing atau pemeriksaan keuangan, melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan. 5. Reporting atau pelaporan keuangan, menyediakan laporan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dan analisa rasio laporan keuangan. Poin kedua, rasio-rasio keuangan syariah. Berdasarkan sumbernya ada 3. Rasio neraca, rasio laporan laba rugi. Ketiga, rasio antar laporan. Rasio neraca sendiri yakni rasio-rasio yang disusun dari data dalam neraca. Kedua, rasio-rasio laporan laba rugi yakni rasio-rasio yang disusun dari data dalam laporan laba rugi. Ketiga, rasio-rasio antar laporan yakni rasio-rasio yang disusun dari data yang berasal dari neraca dan data lainnya yang berasal dari laporan laba rugi. Berdasarkan tujuan analisa, angka-angka rasio dibagi menjadi 4, yaitu rasio likuiditas, kedua rasio solvabilitas, ketiga rasio rentabilitas, keempat rasio aktivitas. Poin ketiga, rasio profitabilitas, solvabilitas, dan rasio likuiditas. Rasio profitabilitas diartikan rasio ini menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada penjualan tersebut. Kedua, gross profit margin merupakan perbandingan antara laba kotor dan diperoleh perusahaan dengan tingkat penjualan yang dicapai pada periode yang sama. Ketiga, net profit margin atau margin laba bersih digunakan untuk mengukur rupiah laba bersih yang dihasilkan oleh setiap 1 rupiah penjualan dan mengukur seluruh efisien. Keempat, returns of returns merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk menutup investasi yang dikeluarkan. Kelima, return on asset merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktivitas yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio solvabilitas. Rasio ini mengukur untuk presentasi besarnya dana yang berasal dari hutang. Ketiga, rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan
kemampuan suatu perusahaan untuk melunasi semua kewajiban yang harus dibayar. Rasio likuiditas dibagi menjadi 3. 1. Courage ratio, 2. quick ratio, 3. cash ratio. 1. Courage ratio ini membandingkan aktiva lancar dengan hutang lancar. Kedua, quick ratio merupakan perimbangan antara jumlah aktivitas lancar dikurangi persediaan dengan jumlah hutang lancar. Ketiga, cash ratio. Cash ratio ini membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan hutang lancar. Keempat, instrumen investasi syariah. Ada saham syariah, kedua suku, ketiga reksadana syariah. Saham syariah merupakan saham emiten yang dalam praktiknya didasarkan pada prinsip syariah. Adapun usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah antara lain 1. Praktek perjudian atau jenis permainan apapun yang tergolong judi. Kedua, praktek lembaga keuangan konvensional dengan ribanya. Ketiga, praktek produksi, distribusi, dan produk yang haram yang bersifat mudarat. Kedua, sukuk. Sukuk adalah produk investasi syariah lain yang dalam praktek lembaga keuangan konvensional serupa dengan surat hutang atau obligasi. Sukuk sering disebut juga sukuk adalah produk investasi syariah lain yang dalam praktek lembaga keuangan konvensional serupa dengan surat hutang. Sukuk sering disebut juga dengan obligasi syariah. Sukuk juga sering dinamakan bukti kepemilikan apabila didasarkan pada kata sukuk itu sendiri. Ketiga, reksadana syariah. Reksadana syariah adalah sarana bagi para investor yang berminat untuk menyetorkan dana kepada perusahaan manajemen aset untuk selanjutnya dikelola dengan didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Sama halnya dengan reksadana konvensional, pengelolaan dana dari para investor pada praktik reksadana syariah ini dilakukan oleh seorang manajer investasi. Manajer investasi tetap menggunakan beberapa jenis instrumen pasar modal seperti pasar uang, obligasi, dan saham. Poin 5. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah, hukum yang digunakan Al-Quran, hadis, dan telah yang difatwakan oleh MUI. Kalau bank konvensional, hukum yang berlaku, hukum positif yang berlaku di Indonesia. Investasi, bank syariah, usaha yang halal saja. Kalau bank konvensional, semua usaha. Orientasi pada bank syariah, keuntungan dan kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat. Bank konvensional orientasinya keuntungan semata saja. Keuntungan bagi bank syariah bagi hasil. Kalau bank konvensional, bunga. Hubungan nasabah dan bank. Bagi bank syariah yaitu kemitraan. Kalau bank konvensional bagi hak kreditur dan debitur.
keberadaan Dewan Pengawas bank syariah ada, bank konvensional tidak ada. Poin 6. Perbedaan bunga dan bagi hasil. Pada bank syariah, 1. Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan perpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. 2. Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Ketiga, jumlah pembagian bagi hasil meningkatkan sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Bank konvensional. 1. Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untuk pihak bank. Kedua, besarnya presentasi berdasarkan pada jumlah uang yang dipinjamkan. Ketiga, jumlah pembayaran bunga tidak meningkatkan meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi membaik. Poin ke-7, mekanisme bank syariah. 7. Mekanisme bank syariah. Bank syariah merupakan suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan sistem syariah. Usaha pembentukan sistem ini berangkat dari larangan Islam untuk memungut dan meminjamkan berdasarkan bunga yang termasuk dengan riba dan investasi untuk usaha yang dikategorikan haram, misalnya dalam makanan, minuman, dan usaha-usaha yang tidak islami. 8. Produk bank syariah. 1. Simpanan atau titipan yang disebut wadi'ah mudharabah, bagi hasil, mudharabah, musyarakah, al-musyarak, dan al-musaqah. Ketiga, jual beli, baik bai'ir al-mudharabah, as-salam, dan istimah. Keempat, jasa, akalah, kafalah, hawalah, aron, dan qard. Poin ke-9, regulasi bank syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang bank syariah. Pasal 1 tentang ketentuan umum, pasal 2 tentang asas tujuan dan fungsi. Pasal ketiga, perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Poin ke-10, konsep akuntansi umum dan syariah. Menurut model akuntansi tradisional dibentuk dari asumsi dasar, yaitu 1. Perusahaan dipandang sebagai satu kesatuan ekonomi yang berbeda dari kepemilikan unit usaha lainnya. Kedua, perusahaan dianggap akan terus melanjutkan usaha sehingga neraca melaporkan beban-beban berkaitan dengan kegiatan di masa depan dan tidak dilaporkan pada nilai realisasi jika perusahaan dilikuidasi. Ketiga, kegiatan yang dicatat adalah transaksi dan kejadian yang telah lalu. Jadi nilai sumber-sumber dan modal tidak dibukukan sebelum terjadi. Keempat, akuntansi menganut prinsip penilaian beban. Jadi dasar pencatatan transaksi adalah jumlah uang atau nilai moneter dari akuntansi yang ditukarkan saat transaksi. Kelima, transaksi diakui dengan unit-unit moneter. Pada konsep dasar akuntansi syariah, 1. Entitas bisnis. 2. Kesinambungan. 3. Stabilisasi.
daya beli unit moneter. Keempat, periode akuntansi. Poin ke-11, proses akuntansi dibagi menjadi 3 tahap. 1. Tahap pencatatan dan penggolongan. Tahap ini kita membutuhkan data secara otentik dan akuntabel, karena itulah pada tahap pertama kita harus mencatat setiap transaksi keuangan yang terjadi. Tahap-tahap penggolongan pencatatan ini antara lain: 1. Pembuatan atau penyusunan bukti transaksi, baik transaksi internal maupun eksternal perusahaan. 2. Pencatatan setiap transaksi pada jurnal tertentu, jurnal umum maupun khusus. 3. Catat hasil pencatatan di jurnal tersebut ke laporan buku besar. Tahap kedua, peringkasan laporan keuangan. Tahap ini meringkas laporan yang telah kita buat tadi. Tujuan meringkas keuangan agar memudahkan kita dalam menganalisis data. Dalam merancang saldo ke dalam buku besar sebagai berikut. 1. Menyusun jurnal penyesuaian. Tahap ini bertujuan untuk menyesuaikan fakta atau keadaan yang sesungguhnya di akhir periode. 2. Pembuatan jurnal penutup. Pembuatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat laba rugi dalam perusahaan serta untuk menutup perkiraan. 3. Membuat neraca saldo setelah penutupan. Tahap ini untuk mengecek pencatatan kembali pada periode selanjutnya. 4. Menggunakan informasi dari data tersebut untuk pengambilan keputusan atau kebijakan. Misalnya, untuk perluasan usaha, investasi, dan lain-lain. 5. Menyusun jurnal pembalik. Tahap ini berfungsi untuk mengantisipasi kesalahan pencatatan pada periode selanjutnya. Tahap ketiga, pembuatan atau perumusan laporan keuangan atau financial statement. Tahap ini pada laporan keuangan sebagai berikut. 1. Laporan neraca adalah laporan keuangan untuk menunjukkan posisi aset atau aktiva. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang terdiri dari seluruh beban pengeluaran serta pendapatan sehingga diperoleh nilai laba rugi. 3. Laporan perubahan modal. Laporan ini laporan keuangan yang berisi informasi tentang perubahan modal perusahaan. 4. Laporan arus kas. Laporan keuangan dari periode tertentu yang berisi aliran dana kas baik masuk ataupun keluar. 5. Catatan atas laporan keuangan. Laporan ini laporan tambahan yang berisi catatan informasi yang lebih detail tentang akun tertentu sehingga memberikan nilai yang komprehensif dari suatu laporan finansial perusahaan. Poin ke-12, bentuk atau jenis laporan keuangan yang berisi aktiva, beban, neraca, beban, aktiva lancar, aktiva tidak lancar. Poin ke-13. Poin ke-13, memahami isi masing-masing laporan keuangan. Berbeda. 1. Laporan neraca. 2. Laporan laba rugi. 3. Laporan perubahan modal. 4.
laporan arus kas. Kelima, catatan atas laporan keuangan. Poin ke-14, jenis-jenis aktiva dibagi menjadi dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Aktiva lancar adalah aktiva yang memiliki duit, artinya paling cepat untuk diubah menjadi uang tunai atau kas, dan aktiva lancar ini memiliki siklus perputaran dan masa manfaat yang relatif singkat, yaitu 1 tahun. Contoh aktiva lancar yaitu kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, penghasilan yang masih akan diterima, persediaan, dan lain-lain. Aktiva tidak lancar merupakan aktiva dengan siklus dan masa manfaat yang cukup lama, yang pasti lebih dari 1 tahun. Aktiva tidak lancar dibagi menjadi dua, yaitu aktiva tetap dan aktiva tidak terwujud. Aktiva tetap tanah, bangunan, kendaraan, dan lain-lain. Kalau aktiva tak terwujud, contohnya hak paten, hak cipta, dan hak bangunan. Poin ke-15, sumber ekonomi syariah. Ada Al-Quran, ada ijma, hadis, dan as-sunnah. Keempat, istihad atau qiyas. Kelima, istisam. Poin ke-16, sejarah ekonomi syariah. Pada zaman Rasulullah SAW, sistem ekonomi yang diberlakukan adalah sistem ekonomi yang telah disyariatkan dalam Islam. Jenis kebijakan ini dari pendapatan dan pengeluaran keuangan di masa Rasulullah lebih berfokus pada masa perang dan kesejahteraan rakyat. Pada zaman Khulafaur Rasyidin banyak diwarnai dengan perluasan wilayah, kekuasaan, dan inovasi dalam bidang ekonomi. Sebagai contoh, pada zaman Umar bin Khattab, di mana beliau memfungsikan secara optimal PMT dan membentuk Dewan Islam yang pertama. Pada periode Al-Ghazali yang mencakup aspek luas yang dapat dikelompokkan menjadi pertukaran dan evolusi pasar, produksi, barter, dan evaluasi uang, serta peranan negara dan keuangan publik. Pada periode Muhammad Iqbal, ia menunjukkan tanggapan Islam terhadap kapitalisme barat dan reaksi ekstrim dari komunisme. Pada periode kontemporer, hadirlah ekonom-ekonom seperti Umar Chandra dan Manan dan lain-lain. Poin ke-17, lembaga perekonomian syariah. Lembaga ini sebuah lembaga perekonomian yang berdasarkan syariat-syariat Islam dan mempunyai ciri-ciri: 1. Dalam menerima titipan dan investasi LPS harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawasan Syariah. Kedua, bisnis lembaga keuangan syariah bukan hanya profit oriented tapi juga salah oriented, yaitu kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ketiga, konsep yang digunakan dalam LPS berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil jual beli atau sewa menyewa, guna transaksi pinjam meminjam, guna transaksi sosial. Keempat, LPS hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemakmuran serta tidak merugikan syiar Islam. Poin ke-18, perbedaan sistem ekonomi kapitalisme, sosialis, dan ekonomi Islam. Sosialis adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk
melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi dengan campur tangan pemerintah. Ekonomi sosialis mempunyai prinsip dasar. 1. Kepemilikan harta oleh negara. 2. Kesamaan. 3. Disiplin politik. Dan mempunyai ciri-ciri ekonomi sosialis. 1. Lebih mengutamakan kebersamaan. 2. Peran pemerintah sangat kuat. 3. Sifat manusia ditentukan oleh pola produk. Kedua, sistem ekonomi kapitalis. Kapitalisme ini adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian, seperti memproduksi barang, menjual barang, dan menyalurkan barang, dan lain sebagainya. Sistem ekonomi kapitalis mempunyai ciri-ciri. 1. Pengakuan yang luas atas hak pribadi. 2. Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. Ketiga, manusia dipandang sebagai makhluk homo economicus yang selalu mengejar kepentingan sendiri. Keempat, paham individualisme didasarkan materialisme warisan zaman Yunani kuno. Sistem ekonomi Islam adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan kondisi. Ekonomi Islam mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah kepada manusia. 2. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. 3. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. 4. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan dan dikuasai oleh segelintir orang saja. Ciri-ciri ekonomi Islam antara lain akidah sebagai substansi inti yang menggerakkan dan mengarahkan kegiatan ekonomi. 2. Syariah sebagai balasan untuk memformulasi keputusan ekonomi. 3. Akhlak sebagai parameter dalam proses optimalisasi kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.